Penyesalan memang tidak ada gunanya. Ayo cepat, pada mau hidup gak? Kayaknya sungkan betul mau minta tolong gitu. Ketentraman, keharmonisan. Banyak gaya lo. Pagi itu, seorang pria Parubaya sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara pelantikan putrinya yang akan menjadi seorang polisi. Sebelum pergi, ia memesan karangan bunga untuk dibawanya ke acara tersebut. Di sisi lain, seorang laki-laki yang merupakan anak angkat dari bapak tadi sedang menuju ke rumah si bapak untuk mengembalikan topinya yang ketinggalan. Sementara di kantor polisi, putri si bapak begitu gelisah dan merasa kecewa karena hingga acara hampir selesai bapaknya itu tak kunjung datang. Setibanya di rumah si bapak, laki-laki ini begitu kaget bukan kepalang, mendapati bapaknya tengah sekarat bersimbah darah dengan bekas luka tusukan di dadanya. Di sisi lain, putri si bapak yang telah selesai mengikuti pelantikan bersiap untuk pulang dengan perasaan yang sangat kesal kepada bapaknya. Namun setibanya di rumah, betapa terkejutnya ia melihat darah berhamburan di lantai rumah, dan ada seorang laki-laki di dekat bapaknya yang terbaring di lantai. Karena berada di situasi yang sulit, laki-laki yang merupakan anak angkat si bapak ini terpaksa melarikan diri. Namun tembakan putri si bapak sempat mengenai lengannya. Oke, hai sobat rebahan. Selamat bersantai kembali di Cakilway. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap hari kalian menyenangkan dan apapun masalah kalian hari ini semoga diberi jalan keluar yang terbaik. Itulah tadi sepenggal cerita dari film The Big Four yang akan kita bahas hari ini. Sebuah film action dari Indonesia yang dirilis pada tahun 2022 lalu. Dan tentunya dibintangi oleh aktor dan aktris terbaik tanah air yang tak perlu lagi diragukan aktingnya. Ya, kali ini kita libur dulu bahas film mantap-mantapnya ya. Baik, tak perlu berlama-lama, segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, ambil posisi ternyaman, dan fokus dengarkan suara saya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yang akan dititipkan ke sebuah panti asuhan bernama Sarif Family Foundation. Yang mana tempat itu tidak terlihat seperti tempat asuh yang semestinya. Mereka, para anak-anak terlihat seperti berada di penjara. Anak ini kemudian dimasukkan ke sebuah ruangan yang juga terdapat beberapa anak lain di sana. Kemudian, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Pelor, yang mana Pelor mengatakan kalau ia pasti akan menyelamatkan mereka dari sana. Kau mau selamat gak? Kau hadap ini seperti laki-laki. Tak lama kemudian, seorang suster dan pengawalnya datang dan langsung menyeret Pelor. Tunggu dulu, dia aja nih, usus dia lebih bagus. Dan membawanya ke suatu tempat di mana sepertinya Pelor akan menjalani operasi. Yang faktanya, tempat itu merupakan markas bisnis pengambilan dan penjualan organ tubuh ilegal. Tidur, Claire. Salah seorang suster yang ikut dalam operasi ini terlihat sangat gugup ketika sang dokter menyuruhnya menjalankan operasi. Hati dong. Lalu, ada seorang pebisnis kaya raya bernama Bob Hartono yang juga memperhatikan operasi tersebut. Pak Bob bertanya kepada Pak Syarif, si pemilik bisnis ilegal tersebut, apakah ia tidak pernah merasa ada penyesalan selama menjalankan bisnis itu. Sudah lama di bisnis ini, Rif. Cukup lama. Gak ada penyesalan. Pernah. Tapi segera saya ubah pola pikir saya. Dirasa Pak Syarif menganggap memang penyesalan tidak ada gunanya, Pak Bob lantas menembak dengan brutal rekan bisnisnya itu. Penyesalan memang tidak ada gunanya. Dan rupanya, Pak Bob hanyalah samaran bagi seorang pria bernama Topan. Sementara suster yang kurang berpengalaman tadi bernama Alpa, di mana Alpa dan Pelor adalah rekannya Topan. Dalam misi kali ini, mereka ditugaskan untuk membebaskan anak-anak yang disekap di sini. Lo gak apa-apa? Selamatin anak-anak, ketemu di depan. Siap. Ini Bapak, jangan sisakan mereka. Karena anak buah Sarip terus berdatangan, Topan dan rekan-rekannya sedikit terdesak. Namun mereka masih punya satu rekan lagi bernama Jenggo, yang katanya merupakan sniper handal se-Asia. Dan kini saatnya ia membuktikan bahwa julukan itu memang pantas untuknya. Kayaknya sungkan betul mau minta tolong gitu. Ketentraman, keharmonisan. Banyak gaya lo. Namanya juga sniper. Dari sini kita ketahui bahwa mereka adalah The Big Four, dan julukan ini didapat dari musuh-musuh mereka.
Di tempat lain, seorang wanita cantik bernama Dina terlihat sedang menunggu ayahnya untuk diajak berfoto bersama. Dan tiba-tiba, seorang mas-mas tukang foto mencoba menggodanya. Tapi ia tidak mengetahui kalau Dina adalah seorang polisi. Dan inilah yang terjadi. Abang ngerti banget. Tak lama kemudian ayah Dina yang bernama Pak Petrus pun datang. Yang mana ia merupakan ayah angkat sekaligus pimpinan The Big Four. Ia pun menepati janjinya berfoto bersama Dina. Anaknya boleh deket lagi sama bapaknya? Jangan galak-galak dong, Bang. Nah, bagus. Dina merasa kesal kepada ayahnya yang selalu berbohong soal pekerjaannya. Karena faktanya, Pak Petrus tidak ingin kalau putrinya itu mengetahui kalau dirinya adalah seorang pembunuh bayaran. Namun ia berjanji kalau mulai besok semua itu akan berubah. Dan ia akan menghabiskan sisa usianya bersama Dina. Setelah itu, Pak Petrus datang ke markas The Big Four. Sembari menonton hangatnya pemberitaan mengenai peristiwa di panti asuhan sebelumnya. Polisi telah mengidentifikasi bahwa panti asuhan tersebut sebagai sindikat penjualan organ tubuh ilegal. Namun kepala polisi yang bernama Pak Hasan juga berjanji akan mengungkap siapa pelaku dari kekacauan di panti tersebut. Yang tidak lain Pak Hasan merupakan sahabat baik dari Pak Petrus sendiri. Oleh karena itu, Pak Petrus mengatakan kepada anggota The Big Four bahwa sudah saatnya ia untuk pensiun dan akan mengubah hidupnya bersama putrinya. Bapak sudah memutuskan. Bapak mau di rumah aja gitu? Besarin bonsai. Ini karena Dina kan, Pak? Ia tidak ingin berhadapan dengan sahabatnya itu dan akan menikmati masa tuanya dengan mengurusi villa miliknya. Keesokan harinya, tibalah hari pelantikan Dina. Terlihat Pak Petrus sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara tersebut. Namun, tiba-tiba ia merasa ada gerak-gerik yang mencurigakan di luar rumahnya. Ia pun segera mengambil pistolnya dan mengecek keluar rumah. Di waktu yang sama, terlihat Topan yang berencana mengembalikan topi Pak Petrus yang ketinggalan di markas The Big Four tadi malam. Kembali ke rumah Pak Petrus. Setelah melihat keluar rumah, ternyata hanya ada seorang ibu tetangga yang mengatakan kalau ada kurir yang mencari-cari rumah Pak Petrus untuk mengantarkan bunga. Pak, iya ya. Ini ditaruh di mana ya? Namun setelah meletakkan bunga tersebut, Pak Petrus baru menyadari kalau itu bukanlah kurir biasa. Dan Pak Petrus? Kamu rupanya. Bukan itu mau saya. Sementara di kantor polisi, Dina mulai gelisah karena lagi-lagi ayahnya berbohong kepadanya. Hingga acara pelantikan tersebut selesai, ayahnya tak juga datang. Ia pun pulang dengan penuh rasa kesal kepada sang ayah. Namun saat tiba di rumah, betapa terkejutnya ia melihat ada sebuah pistol di lantai yang disertai bercak darah. Ia lalu mengambil pistol tersebut dan menodongkannya ke seorang laki-laki yang berada di dekat ayahnya. Yang mana laki-laki tersebut adalah Topan, padahal sama halnya dengan Dina. Topan juga begitu terkejut saat tiba di rumah itu, karena ia mendapati ayah angkatnya itu sudah terbaring di lantai. Namun ia tahu, kalau saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk menjelaskan kepada Dina. Ia pun memilih kabur dari sana. Namun, tembakan Dina sempat mengenai lengannya. Setelah kejadian itu, The Big Four merasa sangat kehilangan sosok ayah mereka yang selama ini merawat dan melatih mereka. Mereka sama sekali tidak tahu harus berbuat apa saat ini, selain pergi dari tempat itu. 3 tahun berlalu. Kini Dina tinggal seorang diri dan masih terus menyelidiki siapa laki-laki bertopi yang telah ia lihat malam itu. Ia tidak pernah absen selama ia bertugas 3 tahun ini. Oleh karena itu, sang atasan menyuruh Dina untuk mengambil cuti dan memberikan tiket untuk digunakan Dina berlibur. Namun Dina menolak, karena dengan ia bekerja, ia merasa menjadi orang yang waras dan tidak stres. Akan tetapi, ketika melihat tiket dari sang atasan, Dina menjadi teringat sesuatu. Ia pun mencari-cari kotak penyimpanan ayahnya dan menemukan foto lama ayahnya di mana topi yang digunakan sang ayah sama persis dengan topi yang digunakan si pelaku malam itu. Tanpa sengaja ia juga menemukan foto 4 orang anak di balik foto ayahnya. Dengan itu, Dina memutuskan untuk mengambil cutinya dan pergi ke tempat itu untuk mencari tahu. Di sisi lain, terlihat seorang pria berkumis bernama Antonio yang sedang menghabisi rekannya sendiri bersama asistennya yang bernama Alo, yang entah karena dasar apa, yang jelas setelah ini ia juga akan menghabisi musuh-musuhnya yang lain. Singkat cerita, tibalah Dina di sebuah pulau yang bernama Bersi. Ia langsung menuju ke sebuah villa yang ada di foto ayahnya, yang bernama Villa Paradise, yang mana penjaga villa itu adalah Topan. Selamat datang di Villa Paradise, di mana semuanya nice. Awalnya Topan menolak Dina menginap di sana, karena ia tidak ingin Dina mengetahui kalau villa tersebut milik ayahnya. Namun pada akhirnya, Topan tidak bisa menolak Dina yang bersikeras. Saat melihat keluar jendela, Topan mengira kalau Dina datang bersama 2 orang lainnya. Datang ke sini sendiri, Mbak. Namun Dina mengatakan kalau dia datang sendiri. Setelah dicek ternyata kedua orang itu datang mencari Dina. Akan tetapi, Topan bilang kalau ia tidak mengetahui perempuan yang mereka sebutkan ciri-cirinya. Awalnya Topan biasa saja, namun karena mereka terus memaksa, Jangan gitu-gitu banget dong. Santai. Tunggu mas. Jangan mas.
Mas Topan. Iya. Mas Topan. Lagi asik-asiknya beradu jotos, tiba-tiba Dina yang masih penasaran soal ayahnya datang. Dan karena tidak sengaja menemukan foto ayahnya di tempat itu, Dina pun memaksa Topan untuk menjelaskan semua kebenaran ini. Ini papa saya. Oke, Apa? itu bapak saya juga. Hah? Ya. Topan menjelaskan kalau Pak Petruslah yang telah merawatnya dan ketiga saudaranya yang kemudian disebut The Big Four. Dan villa ini adalah villa ayahnya yang rencananya akan dikelolanya setelah ia pensiun dari dunia kriminal. Mendengar kalau The Big Four masih berada di pulau itu, Dina memutuskan untuk menemui mereka sendiri dan menanyakan kepada mereka. Mendengar hal itu, Topan berusaha menawarkan bantuan untuk menemui mereka. Dina. Saya antar. Area. Setelah rasa ngilunya hilang, Topan akhirnya mengantarkan Dina menemui Jenggo di pedalaman hutan. Jenggo kini telah menjadi seorang ahli pengobatan. Namun, kebanyakan pasiennya tidak mengetahui kalau ramuan yang diberikan Jenggo hanyalah tipu-tipu. Bahkan, sebuah ramuan aneh yang berasal dari kulit kodok kering tidak sengaja ia masukkan ke minuman Dina. Melihat Dina yang mulai bereaksi setelah meminumnya, Jenggo menyuruh pasien-pasiennya itu untuk pergi dulu dari sana. Iya, sih, sono. Efek dari minuman itu membuat Dina hilang kesadaran dan mengamuk sendiri. Tiba-tiba datanglah Pelor dengan tampilan baru dan pistol barunya. Melihat tingkah Dina yang sangat aneh, Pelor mencoba akan menembaknya. Sementara Antonio dan pasukannya datang ke Villa Paradise untuk mencari Dina. Rupanya, dua orang yang sebelumnya mencari Dina adalah anak buah Antonio. Setelah menemukan kedua anak buahnya itu tak sadarkan diri, Antonio sadar kalau ini adalah ulah The Big Four. Kembali ke tempat Jenggo. Karena Dina sudah semakin tak terkendali, Jenggo terpaksa menembakkan bius kepadanya. Dan mereka mengikat Dina di luar rumah. Udah sadar. Singkat cerita, pasukan Antonio pun telah datang dan akan mencari keberadaan The Big Four. Sementara, Topan dan kedua saudaranya tengah menyusun rencana untuk menjaga Dina dari hal apapun. Namun saat melihat keluar rumah, Dina sudah tidak ada. Dan tiba-tiba, Senjata simpan mana? ya, pasukan Antonio telah menemukan mereka dan menembaki mereka dengan brutal. Dengan persenjataan yang seadanya, Topan menyuruh mereka untuk menunggu di sana. Sementara ia akan mencari Dina. Di tengah-tengah hutan, Topan melihat Dina sedang berhadapan dengan anak buah Antonio. Topan mencoba menolong Dina, namun Dina masih tidak percaya dengan Topan dan meminta Topan untuk segera menjelaskan semuanya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Topan terpaksa meninggalkan Dina. Aku bantu saudaraku tunggu. Dan bilang kalau dia harus menyelamatkan saudaranya dulu. Jenggo meyakinkan Pelor untuk pergi dari tempat itu. Sementara ia akan menahan pasukan Antonio. Namun belum selesai ia bicara, Pelor sudah ngacir duluan. Saya ini kakak kedua. Tugasnya saya adalah lindungi kau. Dulu waktu kita masih kecil, saya selalu lindungi kamu. Pelor babi. Oh, si kumis bangsat ini aja. Si headshot 2000 meter. 2040 itu Kimai. Aku kasih kurang-kurang lagi. Dengan gagahnya Jenggo keluar dan menantang Antonio dan pasukannya. Namun bela diri bukanlah keahliannya. Tidak ada sopan santunnya kau ya. Kalau datang ganggu saya punya ketenangan. Sementara Pelor berlari ke hutan dan hampir saja dihabisi oleh anak buah Antonio. Beruntung Dina menyelamatkannya. Dengan senyap Topan menghabisi pasukan Antonio dan menyisakan satu orang untuk dijadikan sandera. Namun, Antonio justru menembak anak buahnya itu yang dianggapnya tidak berguna. Bukan manusia lu ya? Bahkan ia merasa kecewa kepada Pak Petrus, yang dari sini diketahui kalau Antonio adalah anak asuh pertama dari Pak Petrus sebelum The Big Four. Namun Antonio tumbuh menjadi seorang yang tidak bisa diatur. Oleh karena itu, Pak Petrus membuang dan mengasingkannya. Gua anak Petrus yang paling pertama. Gue ini abang lo, Pan. Saat akan dihabisi, beruntung Pelor dan Dina datang menyelamatkan mereka dengan tembakan asap dari senjata rakitan yang mereka punya. Setelahnya, mereka beristirahat di suatu tempat.
Dilihat dari bekas luka Topan yang cukup banyak, Dina merasa heran mengapa Topan sangatlah kuat. Dan saat melihat bekas luka di lengan Topan, Dina akhirnya tahu kalau Topan adalah pria bertopi yang ia tembak waktu itu, dan menganggap Topanlah pembunuh ayahnya. Apa saya berdarah-darah di lantai? Gak berdaya, gak bernama pembunuh! Gantung bibit. Pelor pun menyusul Dina dan mencoba menjelaskan bahwa Topan bukanlah orang yang membunuh ayahnya. Ia pun mengajak Dina bertemu dengan satu lagi saudara mereka, yaitu Alpa, karena Alpalah yang bisa menjelaskan kebenaran dari semua ini. Topan dan Jenggo yang yakin kalau Antonio adalah orang yang telah membunuh Pak Petrus, pergi menemui teman lama Pak Petrus yang bernama Bunglon. Lamaan kalian jadi orang sipil, jadi goblok. Dari ingatannya Topan, Pak Petrus sebelum meninggal mengatakan kalau orang yang menyerangnya saat itu adalah Suranto. Siapa, Pak? Siapa? Suranto. Pernah dengar nama itu? Yang mana saat Bunglon mengambil akte kelahiran mereka, terlihat Suranto adalah anak asuh Pak Petrus yang pertama sebelum The Big Four, dan sudah bisa dipastikan bahwa Suranto adalah Antonio. Sementara Antonio yang merasa pasukannya berkurang, kini merekrut Vincent dan pasukannya. Ia mengompori Vincent kalau Topan telah membunuh kakaknya, yaitu anak buah Antonio yang ia tembak tadi. Mendengar hal itu, Vincent menjadi berambisi untuk menghabisi Topan dan teman-temannya. Topan! Buka dia punya celana. Pelor dan Dina kini menemui Alpa yang sekarang sudah menjadi penyanyi dangdut. Setelah mendengar penjelasan dari Alpa tentang profesi ayahnya selama ini, Dina hanya bisa menerima kalau ayahnya adalah seorang pembunuh. Namun Alpa merasa tidak terima dengan ucapan Dina. Keduanya akhirnya saling berdebat, karena selain seorang kriminal, ayah mereka adalah orang yang baik. Kriminal. Poluan tepos. Cabe dangdut. Tanpa disadari, ternyata pasukan Antonio berhasil menemukan mereka dan menembaki mereka dengan brutal. Di tengah-tengah pertempuran itu, mereka melihat ada anak-anak yang terjebak di sana. Alpa menyuruh Pelor untuk menyelamatkan anak-anak itu, sementara ia dan Dina akan melawan mereka. Namun di tengah-tengah pelariannya Pelor bertemu dengan Vincent, dan tanpa ampun Vincent pun menghajar Pelor hingga tak berdaya. Akibat tembakan basoka dari Alo, membuat Dina tak sadarkan diri. Kemudian Topan dan Jenggo menyelamatkan mereka dan kabur dari sana. Namun sayangnya, pasukan Antonio berhasil menangkap Pelor yang kini dijadikan sebagai sandera. Untuk menyelamatkan Pelor, Antonio meminta Topan menemuinya di tempat mereka semua berasal, yaitu Villa Paranais. Semakin lu lari, ini anak gue patahin nih. Di mana? Di mana semua berawal. Malamnya, Topan dan yang lainnya mulai mengatur siasat dan menyiapkan senjata untuk menyelamatkan Pelor. Sebagai seorang polisi yang bersih dan jujur, Dina yang mengetahui kalau mereka memiliki senjata api mengatakan bahwa tindakan mereka itu adalah perbuatan yang ilegal. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Hal itu harus mereka lakukan untuk bisa menyelamatkan Pelor. Selain itu, Alpa sudah menyiapkan sebuah bom rakitan yang sangat super untuk mereka gunakan nanti. Sedangkan Jenggo merasa sangat bahagia melihat senjatanya yang sudah lama sekali ia tidak sentuh. Masuk. Akhirnya hari pembalasan pun tiba. The Big Four bersiap untuk melakukan serangan kepada Antonio dan pasukannya. Melihat The Big Four telah datang, tanpa basa-basi Antonio dan pasukannya langsung menembaki mereka dengan brutal. Dan Buruan dicek. boom! Pasukan Antonio berhasil masuk jebakan mereka. Topan lalu menyuruh Alpa dan Dina untuk maju, sementara Jenggo nge-backup mereka dari belakang. Jeng, kita masuk.
Dengan kemampuan dan skill mereka yang cukup terlatih, sebagian pasukan Antonio berhasil dilumpuhkan. Namun Topan menyuruh mereka untuk tetap waspada. Sesampainya di dalam, Vincent menyeret Dina ke sebuah ruangan, sementara Topan berhadapan dengan Antonio, sedangkan Alpha harus berhadapan dengan Allo. Di tengah-tengah duel itu, Jenggo berniat membantu Alpha. Namun Allo begitu kuat dan hampir saja menembak mereka. Formasi tendangan brutal. Suagi. Sedangkan Dina berhasil melumpuhkan Vincent dengan melakukan headshot. Melihat skill bertarung Topan dan Antonio yang sama-sama kuat, pertarungan masih terus berlanjut. Namun, sepertinya Antonio ini tidak tahu kalau Topan adalah mantan anggota laba-laba hitam. Setelah merasa terdesak, dengan liciknya Antonio kembali menyandera Pelor. Topan mencoba menyerang mental Antonio dengan memanggil Antonio dengan nama kampungnya. Suranto. Suranto mau masuk Big Four. Suranto. Lalu dengan cerdas memberikan kode kepada Pelor untuk menyerang Antonio terlebih dahulu. Setelah Antonio terjatuh, Dina masuk dan meminta untuk bicara empat mata dengan Topan. Dina berniat akan menyerahkan The Big Four ke pihak kepolisian untuk diadili secara adil. Namun dengan cerdiknya, Topan mencium Dina dan menggunakan borgol yang tadinya mau digunakan untuk menangkap Topan dan memborgol balik tangan Dina ke jendela. Kemudian The Big Four menyatakan perpisahan mereka dengan Dina dan mereka akan pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Di akhir scene, terungkap bahwa orang yang membayar Antonio adalah Pak Hasan atau atasan Dina di kepolisian alias sahabat dari Pak Petrus sendiri. Dan atasan dari Pak Hasan adalah wanita bajak laut yang akan berupaya membereskan The Big Four sendiri nantinya. Dan tamat. Kayaknya seru ya kalau ada part 2-nya. Ya, seperti itulah kira-kira alur cerita dari film The Big Four. Makasih ya buat teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Ayo dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Dadah.